Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam pengajian online. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan juga fasilitas dan juga kesempatan untuk bisa menimba ilmu pada malam hari ini. Pada malam hari ini insya Allah materinya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Asep Ramdan. Punten Pak. Ini saya sambil admit yang lain. Beliau alhamdulillah sudah hadir. Mungkin sebelumnya biasanya sih ada dibaca tilawah dulu. Tapi mungkin nanti Pak Asep bisa langsung sambil mengutarakan materinya juga nanti bisa kira-kira mengajukan untuk tilawahnya bisa bersama Pak Asep aja langsung atau ya. Insya Allah nanti bisa dibantu. Mangga untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Asep. Mangga Pak Asep. Turnuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita memanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul seperti biasa ya, malam Jumat dan sekarang geser ke Jumat malam. Dan tentunya ini adalah upaya kita dalam rangka mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui silaturahim, dan silaturahimnya tentunya memakai judul kajian ya. Sudah beberapa pemateri, 3 pemateri, dan saya kali ini adalah pemateri keempat ya. Berarti alhamdulillah tidak terasa kita sudah 1 putaran ya dalam 1 bulan, berarti 4, kecuali nanti kalau ada yang 5 minggu dalam 1 bulannya. Ibu dan Bapak jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini sesuai dengan amanat yang diberikan kepada saya, Pak Lukman mintanya saya bergeser di masalah muamalah ya nantinya, di masalah muamalah, dan insya Allah pada kesempatan sekarang kita akan menyajikan atau berbicara di kisaran pengantar ya, pengantar dalam memahami bermuamalah, tetapi saya akan masuk dari pintu yang kira-kira tidak menyebut dasar lah begitu, tetapi saya akan dari general dulu gitu ya, general dulu merangkum semua dan nanti baru bisa masuk memahami tentang fikih muamalah itu sendiri. Pada kesempatan ini karena harus ada ayat yang dibacakan ya, nanti saya pertemuannya hanya 1 ayat saja pada malam hari ini, dan kita akan awali ya, kalau ngajinya bolehlah beberapa ayat, dan saya akan membacakan dari surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 207 atau 206 juga boleh. Tapi yang akan saya bahasnya nanti 208 lah, 206, nanti saya berhenti di 208. Yang akan saya bahasnya nanti 208-nya saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق Allahul Azim. Ya, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, pada malam ini saya akan mengantarkan pemahaman tentang Islam. Ya, sebelum saya memasuki nanti mungkin juga pada materi-materi yang akan datang, saya akan runut mudah-mudahan konsekuen saya menyajikannya di wilayah muamalah. Nah, sebelum masuk muamalah, jadi di mana posisi muamalah itu dalam pemahaman Islam secara utuh. Ya, jadi di mana posisi muamalah itu dalam pemahaman Islam secara utuh. Inilah yang akan kita pahamkan pada malam hari ini, karena kalau kita berbicara misalnya, ya ada eta mah urusan muamalah, gitu ya. Ieu urusan ubudiyah, urusan ibadah. Nah, muamalah itu juga berbuah ibadah. Nah, tapi istilah-istilah itu berkembang, ya. Jadi muamalah itu adalah diposisikan seolah-olah begitu, seolah-olah muamalah itu bukan ibadah. Nah, ini yang kadangkala orang akhirnya, apalagi kelompok orientalis yang tidak
tidak senang dan tidak memahami terhadap Islam, ya kalau urusan agama, agama. Kalau urusan dunia, ya dunia. Dalam Islam itu tidak boleh punya pemikiran, pemisahan semacam itu. Nah, itu kelompok-kelompok orang orientalis yang begitu. Jadi kalau misalnya non-muslim, ya kalau mereka di tempat ibadah, ya dia jadilah orang yang paling baik menurut agamanya ya di tempat ibadah. Tapi kalau dia sedang berbisnis, seolah-olah agama tidak terbawa. Kalau dia sedang bekerja, agama nggak usah dibawa, begitu. Nah ini yang dalam Islam itu tidak boleh dipisah-pisah begitu. Jadi harus terintegrasi semua. Nah dari mana pemahaman itu? Nah pemahaman itu muncul dari ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-Baqarah 208. Begitu ya. Jadi intinya ayat itu memerintahkan kepada kita udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu sekalian ke dalam agama Islam itu kafah, secara holistik, secara keseluruhan. Artinya tidak boleh sepenggal-sepenggal. Nah, oleh karena itu memahami muamalah nanti yang menjadi bagian kajian pembahasan saya pada malam ini akan saya posisikan begitu. Akan saya posisikan supaya kita pemahamannya utuh juga. Ya, di mana posisi muamalah, di mana posisi yang suka disebut oleh kita ibadah dan itu tidak boleh dipisahkan, di mana keyakinan kita akan keimanan dan di mana kajian Pak Lukman itu yang disebut dengan akhlak. Nah, pada malam ini saya akan coba direkonstruksi terlebih dahulu pemikiran kita supaya kita punya satu kesatuan pemahaman yang baik. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam rangka memahami agama ini, masuklah kamu sekalian, kata Allah itu, ke dalam agama Islam itu. Jangan sepotong-sepotong. Ya, ceburkan diri kita secara totalitas dalam berbagai kehidupan. Nah inilah gitu ya yang akan kita bahas dan nanti insya Allah malam ini mudah-mudahan saya sampai membahasnya memposisikan muamalah dalam bagian pemahaman agama Islam itu sendiri. Nah Ibu dan Bapak jamaah yang dirahmati Allah diminta izin saya share screen ya. Pak Lukman bisa dibuka Pak Lukman untuk share screen ya. Biasa Pak, mangga Pak. Siap. Cobi biasa atau biasa tajam. Oke, sedap ya. Sip, biasa. Nah, Ibu dan Bapak, mohon izin saya mau share screen supaya pembicaraan saya agak terarah ya. Supaya tidak ke mana-mana, saya mohon izin. Jadi alhamdulillah kalau saya lihat tuh malam ini ada Pak Sugiarto, Pak Haji Sugiarto Wilujeng Sumping nih. Nanti belum digabung nomornya sama Pak Lukman ya, yang baru gabung di malam ini. Barusan saya sholatnya di musola ketemu, jadi alhamdulillah bisa masuk. Ada Pak Mas Pudin juga, alhamdulillah selamat bergabung. Nah jadi Bapak dan Ibu, jadi inilah ya pengantar memahami fikih muamalah. Nah, oleh karena itu ayatnya yang saya bacakan tadi, nah inilah yang menjadi dasar bagaimana kita harus masuk ke dalam Islam itu secara utuh, secara keseluruhan. Nah, inilah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara holistik, ya. Jangan dipenggal-penggal, gitu. Kalau lagi di masjid, ya kita jadi Muslim, seorang mukmin yang baik begitu. Tapi ada di pasar, begitu ya, tidak baik begitu. Nah, tidak bisa, ya. Sekaligus kemarin saya nggak sempat masuk di grup WA, ternyata setelah saya mengajukan kenapa pasarnya tradisional, nah itu nanti adalah bagian dari kajian fikih muamalah. Tapi kemarin yang
eh, lebih baik pasar saja begitu, jangan pakai tradisional karena banyak pasar modern dan berbagai macam pasar. Kembali saja kepada bahasan kita malam ini. Jadi inilah titipan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu sekalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Nah, inilah innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Nah, jadi Ibu dan Bapak, inilah dasar. Oleh karena itu, para ulama ada yang memberikan jendela bagaimana caranya kita supaya mudah memahami Islam itu. Supaya kita mudah memahami Islam. Dari pintu mana kita itu berislam supaya menjadi orang yang kamil lah begitu ya, menjadi seorang insan yang kamil, insan yang sempurna begitu. Nah, ini ada yang menyebutkan hanya satu saja pintu Islam itu. Begitu, sesuai dengan hadis Rasulullah, ad-din husnul khuluq. Agama itu baiknya budi pekerti. Jadi kalau orang ngaku beragama, ya harus berakhlak, harus baik budi pekertinya. Kalau ngaku beragama tapi dia tidak baik budi pekertinya, seolah-olah dia tidak beragama. Nah, jadi pintunya itu saja katanya satu. Nah, tapi ada juga ya susah memahami itu bagi orang awam. Nah, sehingga madkhal lidinil Islam, ya bagaimana kita memasuki ya pengantarnya memasuki agama Islam secara kafah, secara keseluruhan. Lah, ada yang disebut dengan trilogi agama. Begitu, ada yang disebut dengan trilogi agama. Apa itu trilogi agama? Nah, inilah ya yang bisa dimasuki atau orang mau menjadi seorang yang kafah di dalam beragama, nah, masuklah di pintu yang disebut oleh para ulama trilogi agama itu. Nah, nanti saya jelaskan mana yang dimaksud dengan trilogi agama itu. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, untuk dapat memahami Islam secara utuh tadi dan seorang muslim bisa menjadi insan kamil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memudahkan jalan meraihnya, para ulama memberikan metode atau cara begitu ya, thoriqoh, dengan trilogi dalam beragama itu. Yang mana itu madkhal lidinil Islam? Trilogi itu pertama pintu akidah. Gitu ya, pintu akidah. Yang kedua adalah syariah atau ibadah. Ya, pintu syariah atau ibadah. Dan yang ketiga itu adalah pintu akhlak. Itu ya. Yang ketiga adalah pintu akhlak. Nah, Ibu dan Bapak, jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu saya mohon izin kepada jamaah yang dimuliakan Allah malam ini, saya hanya mengantarkan saja pemahaman kita untuk bisa sampai kepada judul kajian muamalah itu. Jadi nanti kita akan tahu posisi muamalah itu di mana dan kajian arahan kita itu kemana, begitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita kaji malam ini, cukuplah pengantarnya saja di malam ini. Nah, Ibu dan Bapak, begini, ini pribadi Muslim yang kafah itu, udkhulu fis-silmi kafah, ya masuklah kamu sekalian kata Allah itu kepada agama Islam itu dengan seluruhnya, jangan sepenggal-sepenggal. Nah, kalau kita lihat bagaimana pribadi seorang muslim, nah ini digambarkan ya, saya minjem gambaran ini seperti halnya sebuah pohon yang utuh begitu, sebuah pohon yang utuh. Nah, sebuah pohon yang utuh itu kan ada akar. Kalau akarnya itu baik, akarnya kuat begitu, maka pohon itu insya Allah akan tangguh ya dan bisa terlihat subur si pohon itu. Jadi inilah akidah gitu. Jadi inilah akidah. Makanya orang tua kita ya, saya waktu kecil kalau dinasehati sama orang tua ya akidah itu nomor satu, barang mahal, menyebutnya adalah pondasi. Begitu. Akidah itu adalah pondasi. Nah, ternyata Al-Qur'an menyebutkan juga semacam itu. Kalau kita buka surat Ibrahim, nah Allah juga menyebutkan ya
Alam taro kaifa daraballahu masalang kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatun. Nah, jadi kata Allah itu, apakah kamu tidak memperhatikan sebuah pohon yang baik? Itu, pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti kalimat yang baik. Nah, ternyata kalimat yang baik, kalimat thayyibah yang dimaksud dalam surat Ibrahim itu, para ulama tafsir merujuknya adalah itu akidah atau kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah kalimat yang thayyibah. Yang Allah selanjutnya menggambarkan pohon yang baik itu adalah yang asalnya, akarnya tertancap ke bumi, wa far'uha fis sama. Sedangkan tangkainya, pohonnya, daunnya itu menjulang tinggi ke langit. Jadi itulah pohon yang baik. Nah, oleh karena itu, pada malam ini saya ingin menggambarkan bagaimana seorang pribadi muslim yang kafah, pribadi muslim yang dia utuh, ya, udkhulu fis silmi kafah itu masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan, maka dia harus memenuhi unsur-unsur ini. Begitu seorang muslim yang kafah itu. Dia akidahnya harus kuat. Akidahnya harus kokoh. Begitu. Begitupun dia ibadah. Nah, yang tadi saya dalam trilogi itu, ya, ibadah di sini ada ibadah sunnah, ada ibadah yang asas. Begitu. Nanti saya jelaskan di bagan. Nah, jadi yang poin ini bisa begitu disebut dengan tadi syariah atau ibadah itu. Nah, sedangkan buahnya, daunnya itu akan sangat terlihat oleh manusia, dan ini adalah akhlak. Begitu, ini adalah akhlak. Nah, jadi kalau berbicara tentang muslim yang kafah, akidah seseorang itu memang sulit kita menilainya. Tentang keimanan itu sulit menilainya. Nah, nanti itu bagian Pak Daji, bagian Pak Haji Muhtarom, ya. Pak Haji Daji kaitan dengan ayat-ayat atau tafsir ya tentang keimanan, ya. Pak Haji Muhtarom hadisnya itu sudah berjalan semacam itu yang minggu kemarin. Nah, jadi inilah akidah begitu. Dan memang akidah kita sulit mengukur seseorang itu. Kenapa? Karena halnya akar tadi. Kita juga tidak tahu pohon itu akarnya kuat, utuh atau tidak dan sebagainya. Ya, tapi jika begitu pohon itu akarnya bagus, biasanya nanti tangkainya, dahannya, buahnya, daunnya itu terlihat bagus, sehat. Nah, manusia juga begitu. Ya, manusia juga begitu. Kalau dia itu akidahnya kokoh, kuat, sehat akidahnya itu, maka akhlaknya itu bisa dinilai. Ya, dinilai akhlaknya karena akhlak itu ada di permukaan. Ya, ada di permukaan. Orang yakin lah, misalnya contohnya kalau yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Nah, itu akidah itu. Keyakinan seseorang yang meyakini bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Nah, dalam ibadah, dalam syariah itu diajarkan bagaimana misalnya kalau orang punya rezeki bersodakohlah dan sebagainya, kan begitu. Kalau orang ada tetangga dan sebagainya, menolonglah dan sebagainya. Nah, nanti akan terlihat itu dalam akhlak itu. Nah, akhlak ini sebagai manifestasi perwujudan dari akidah yang tidak terlihat ini. Dan tidak mungkin orang melakukan sesuatu kalau tidak punya keyakinan di situ. Nah, jadi inilah pribadi seorang muslim yang kafah, yang diibaratkan sebagai satu kesatuan pohon yang utuh dari mulai akar sampai daun, buah yang begitu indah terlihat. Nah, itu adalah bagian dari akhlaknya itu sendiri. Nah, Ibu dan Bapak, jamaah yang dirahmati Allah, dengan demikian maka kita bisa melihat bagaimana pandangan kita, paradigma kita memahami ruang lingkup agama itu. Jadi maksud saya begini, dengan bagan ini saya ingin menunjukkan, ya, merekonstruksi pemahaman kita, kalau kita bekerja itu ibadah gitu.
Kalau kita baik kepada tetangga itu adalah ibadah. Kalau kita seorang suami menjadi suami yang baik, seorang bapak menjadi bapak yang baik, maka itu adalah ibadah. Dan bekerja di kantor itu adalah ibadah. Nah, bisa ngomong ibadah itu bagaimana gitu? Merekonstruksi pemahamannya. Nah, nanti saya berangkat dari yang tadi trilogi itu. Jadi inilah kata Allah itu udkhulu fis silmi kafah Al-Baqarah 208. Ya, Pak Mas Bagus kemarin subuh bagian Mas Bagus juga masuk di ayat ini. Ya, jadi udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu sekalian itu ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Nah, untuk memudahkan kita bisa menjadi seorang muslim yang kafah tadi, pintunya itu adalah pintu akidah. Nah, gitu. Ya. Dan ini adalah akar tadi. Pintu akidah atau akar. Kita sejak kecil sudah diajarkan menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Nah, dibingkailah pertama kali kita diajarkan ini. Apa itu dalam akidah itu? Bahasan kajiannya rukun iman. Itu dalam akidah itu adalah rukun iman. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada Rasul. 4, iman kepada kitab. 5, iman kepada ada 6. Hari Anu akhir. nyebutkannya Pak Marjoto. Masih ingat Mas? Genep eta Mas rukun iman. Yaumil akhir. 6 kodo dan Qadar. qadar. Nah, kan begitu. 6 kodo dan qadar. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, begitu loh. Nah, inilah pintu akidah. Jadi orang melalui pintu akidah ini diberikan pemahaman untuk menjadi seorang yang kafah, yang menjadi seorang yang muslim yang sejati, begitu. Insan kamil itu, insan yang sempurna itu. Nah, pintu akidahnya itu ya ini harus ditata. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah, ya bagaimana keyakinan kita kepada malaikat, bagaimana kita keyakinan kepada hari akhir, ya begitulah semua. Dan itu akan menjadi basic keyakinan pemahaman seseorang di dalam hidupnya. Kan gitu. Nah, jadi kenapa di zaman Rasul itu ada pertanyaan-pertanyaan, mana mungkin orang yang sudah mati itu bisa hidup kembali? Nah, apakah ada kehidupan setelah kehidupan di dunia? Nah, kan begitu. Nah, itu jawabannya adalah semuanya di pintu akidah itu. Dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Nah, itu pintunya. Jadi harus selamat kita juga di wilayah itu harus selamat. Nah, yang kedua itu adalah syariah. Ya. Yang kedua syariah. Tadi kalau dalam pohon itu adalah ibadah. Tapi dalam bagan ini saya mulai geser. Saya naikkan kalimat syariah lebih atas dibandingkan dengan ibadah. Untuk memudahkan saja Bapak-bapak dan Ibu nanti memilah. Nah, ibadah begitu yang disebut dengan ibadah mahdhoh, ibadah yang memang secara gitu pelaksanaan, ketentuan dan segalanya sudah oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan melalui pembelajaran kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang mana ibadah ini yang dimaksud? Mulai dari toharoh, kan begitu, sholat, puasa, zakat, haji. Atau kita memahami dengan pintunya rukun Islam, ya 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan haji. Begitu. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, ya nanti Pak Daji, ya Pak Muhtarom, nah, itu akan banyak baik hadis atau Al-Qur'annya. Nah, kalau saya amati di blog sini, ya, dan juga mungkin nanti masuk di blog sini ibadah itu, kajian-kajian tentang tafsir atau tentang hadisnya. Nah, saya sendiri begitu, saya akan
mengasingkan diri, begitu pembahasannya sesuai dengan amanat yang diberikan kepada saya kaitannya dengan muamalah. Nah, jadi muamalah dengan ibadah ini lihat bagannya ini sejajar, begitu. Jadi dari sini rukun Islam, toharoh, sholat, puasa, haji, nah begitu. Itu juga ibadah yang kita yakini kan ibadah di sini. Nah, Ibu dan Bapak, kita ingin masuk surga Allah, rata-rata orang mengandalkan pintunya ini, gitu loh. Ya kan? Kita ingin masuk surga, ya pasti pertanyaannya sok sholat tara, puasa hente, zakat hente, haji dan sebagainya tara. Pintunya ini. Nah, padahal kalau dirunut ke atas ibadah syariah Islam, nah itu sama syariah muamalah. Nah, ini sejajar. Nah, muamalah inilah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Jadi apa bedanya blok yang ini, ibadah ini dengan yang ini? Apa bedanya? Yang ini segala ketentuan ketetapan pelaksanaannya sudah ditentukan berdasarkan contoh Rasulullah. Kalau yang ini masih general, hanya bagian-bagian besarnya saja yang oleh Rasulullah kita dibimbing, tapi teknis begitu waktu dan sebagainya kadang-kala di sini belum dibahas. Artinya tidak ditentukan. Gitu. Makanya kita menyebutnya di sini adalah muamalah. Nah, kadang-kala blok ini kita menyebutnya ibadah. Ibadah heula. Pasti kalau ibadah heula teh CQ-nya sholat, puasa, zakat, haji. Jarang anu balik ke pasar nyebatna rek ka mana rek ibadah heula, ka mana ka pasar. Padahal benar dia ibadah mencari nafkah untuk keluarga dan bermuamalah lah di pasar dengan baik, maka sama-sama mendapatkan pahala seperti halnya dia menjalankan ibadah sholat. Jadi kalau kita sandingkan bagan ini, ya ini yang sejajar ini, berarti turunannya pun ini bisa disejajarkan pahalanya, nilainya bagi seorang muslim. Begitu. Jadi sholat itu adalah kewajiban seorang muslim dan dia berpahala kebaikan di hadapan Allah, maka jujur dalam berdagang itu juga adalah ibadah yang sama-sama mendapatkan pahala kebaikan di hadapan Allah. Jadi begitu. Nah, oleh karena itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Antara pemahaman akidah dengan syariah atau ibadah tidak bisa dipisahkan. Begitupun detil dari ibadah dan muamalah ini juga tidak bisa dipisahkan. Nah, yang ketiga adalah akhlak. Gitu, pintu menjadi seorang yang kafah itu. Nah, akhlak. Nah, ini akhlak bagian kajian Pak Lukman. Ya, dari mulai akhlak kepada Allah, akhlak terhadap makhluk. Begitu. Makhluk itu ada manusia, ada bukan manusia. Nah, nanti manggalah Pak Lukman. Begitu. Jadi kalau Pak Lukman kemarin sudah membahas tentang surat Al-Hujurat, itu tentang bertetangga, tentang hubungan manusia dan sebagainya, itu hanya bagian di sini saja, begitu. Hanya bagian di sini saja. Nah, kalau saya boleh nawar ke Pak Lukman nanti, nah, bagannya supaya saya sama dengan saya, ada akhlak begini, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak terhadap makhluk. Begitu. Kalau saya memahami, nanti dari makhluk itu turun, ada manusia, ada bukan manusia. Dan inilah nanti kekayaan Islam itu, ya, kekayaan Islam itu akhlak kepada bukan manusia itu yang baru ngetren di abad 20-an sekarang itu kesadaran PBB dan sebagainya. Akhlak terhadap lingkungan, membuang sampah sembarangan itu hukumnya haram, merusak lingkungan, berdampak keburukan, itu adalah akhlak itu semua. Ya, buang sampah ke sungai dan sebagainya, itu akhlak itu yang bukan kepada manusia, kepada yang lain. Nah, bisa ke hewan dan sebagainya. Nah, jadi kalau nanti hadisnya ditopang oleh Pak Haji Muhtarom, pasti akan muncul ada orang yang bisa masuk surga gara-gara memberikan minum kepada anjing. Nah, pasti hadisnya nanti keluar. Itulah akhlak begitu. Oke, jadi saya, Ibu dan Bapak, akan membatasi diri, saya tidak akan membahas ini. Ya, tidak akan membahas akidah.
Nah, biarkan nanti Pak Haji Daji, Pak Haji Muhtarom berselancarlah di wilayah sini. Begitu ya. Begitupun dengan wilayah ibadah. Nanti mau tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, mangga. Begitu ya. Nah, antara Pak Haji Daji, Pak Haji Muhtarom itu pendekatan Quran dengan pendekatan hadisnya. Nah, Pak Lukman di blok sini, begitu. Nah, saya hanya di blok sini, gitu ya. Saya akan di blok sini. Nah, inilah muamalah. Gitu, Ibu dan Bapak. Nah, muamalah itu, jadi muamalah itu ada yang khos itu yang khusus, ada yang am. Am itu yang umum. Gitu. Nah, saya baru mulai pecah nih. Bermuamalah itu bisa diartikan secara khusus, bisa diartikan secara umum. Nah, yang secara khusus atau secara private, maka itu adalah hukum-hukum yang berhubungan pengaturannya tentang private, tentang perseorangan. Jadi kalau dalam bahasa hukum di negara kita ada hukum perdata. Nah, hukum perdata itu di sini. Begitu yang host. Sedangkan yang am, nah ini yang disebut dengan hukum pidana. Begitu. Nah, coba lihat turunan kajiannya. Ya, di berniaga, berbisnis, menikah, waris, ya kan begitu, hutang piutang dan lain sebagainya. Nah, itu di sini, ini private. Dan jika kita punya kasus atau beracara dengan hukum, maka pasti dibawanya nanti ke hukum private. Nah, kalau di hukum kita itu yang disebut dengan hukum perdata, hukum perseorangan. Nah, sedangkan kalau yang muamalah am, ya ini adalah umum, publik. Begitu yang disebut dengan hukum pidana. Kajiannya ini jinayah, ya jinayah tentang pembunuhan, tentang minuman, tentang homer, ya tentang aniaya dan sebagainya. Khilafah, ya itu tentang kepemimpinan, tentang negara, jihad, ya dan lain sebagainya. Begitu, ya. Nah, Ibu dan Bapak, jadi kalau begitu, di mana posisi muamalah itu? Muamalah itu adalah bagian dari ibadah, ya, yang disebut ibadah ghairu mahdoh. Dan secara syariah, dia adalah bagian gambarannya seperti pohon tadi. Ini adalah batang pohon, dahan, ranting-ranting adanya di sini. Begitu ya. Batang pohon, ranting, ya dan sebagainya adanya di sini. Gitu, ya. Nah, bukan di sini. Awas ya, bukan di sini. Nah, kalau kita cerita tentang nanti belajar sudah masuk ke fikih yang ada madhab, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Hambali, Maliki, ya. Nah, itu di sini yang disebut madhab itu. Jadi madhab itu adalah pemikiran-pemikiran, pendapat yang muncul dari batang-batang kecil tentang pemahaman agama, bukan dari yang pokok. Begitu. Sedangkan yang pokok di sini adalah kajiannya akidah. Ini yang disebut dengan usuluddin atau asas-asas dalam beragama. Bagaimana orang percaya enggak terhadap Allah, orang percaya enggak terhadap Rasul. Nah, kalau di sini ini namanya sudah kalau dalam di Indonesia nih kalau orang sudah keluar dari nyeleneh ya, penyelewengan dari sini ini disebutnya penistaan agama kalau di sini. Kalau di sini tidak bisa kita menyebut penistaan agama. Gitu ya hasilnya nih. Jadi kalau penistaan agama, pelecehan agama, penghinaan agama dan sebagainya biasanya di sini. Begitu ya, misalnya kan di sini percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul. Tiba-tiba Pak Marioto ngaku sebagai Rasul. Nah di sini nih, kalau Pak Marioto ngaku Rasul itu, berarti itu adalah penistaan terhadap agama. Nah begitu. Ya, jadi di sini kalau orang tidak percaya terhadap hari akhir, nah di sini dan ini tidak ada kompromi dalam akidah itu. Ya, dalam akidah itu tidak ada kompromi. Nah, yang disebut lakum dinukum waliyadin itu di blok sini. Nah, aliran-aliran di sini itu nanti melahirkan aliran Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Begitu. Nah,
Mohon izin berarti ke depannya mudah-mudahan insya Allah saya konsekuen menghindar dari blok sini. Jadi kalau saya tidak bahas-bahas di sini, nah ini bagian Pak Haji Daji sama Pak Haji Muhtarom. Saya di sini. Ini ada bagian Pak Haji Daji dan Pak Muhtarom juga di sini. Ya. Nah jadi saya hanya di sini saja. Saya akan cerita di sini saja saya. Begitu. Muamalah. Nah, gitu. Ini pembagian kita ya, konklusi setelah 4 kali pertemuan saya mengikuti dan memahami, akhirnya inilah yang saya munculkan untuk Bapak dan Ibu sekaligus mempertegas bagian saya. Nah, ini adalah bagian Pak Lukman ya, mangga. Nah, Pak Lukman lega pisan dia Pak Lukman oge, lega. Dari mulai kepada Allah, pada makhluk dan makhluknya mangga dibagi-bagi nanti. Bukan manusia juga macam-macam Pak Lukman, sekarang ada bakteri dan sebagainya itu, hewani, nabati dan sebagainya. Nah, jadi saya balik lagi ke sini. Nah, Ibu dan Bapak, nah inilah bagian kajian saya ya. Nah, oleh karena itu nanti baru disebut muamalah. Nah, yang saya ingin tegaskan, kalau kita melakukan di sini, semuanya yang kita lakukan di sini, maka ini bernilai ibadah dan memberikan pahala kepada manusia. Kenapa? Karena ini sumbunya ke sini Islam. Akidah Islam, akhlak ke sini Islam. Jadi yang 3 ini, akidah, syariah, akhlak, ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Islam. Inilah yang saya sebutkan dalam pemahaman Al-Baqarah 208 tadi, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu sekalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara holistik, jangan dipenggal-penggal. Ya anu sapotong-sapotong mungkin, mudah-mudahan salah. Begitu mungkin ada. Misal ada orang yang akidahnya kuat. Akidahnya kuat. Saya pernah menemukan misalnya orang begini. Coba Pak Marioto jalan kaki sendiri ke gunung terus melewati makam. Takut enggak? Tuh, saya mah tidak takut. Nah, gitu. Kenapa? Tidak, jurig cek barudak. Nah, cek barudak. Ya, jurig tidak ada di dunia ini. Hanya Allah lah yang kuasa. Itu menunjukkan kehebatannya itu akidah orang itu. Jadi ada orang yang akidahnya kuat begitu. Luar biasa keyakinan kepada Allah, hari akhir, pada malaikat sangat-sangat luar biasa. Tapi di blok sini sholat tara. Gitu loh. Keyakinannya kuat. Sholat hente. Begitu ya. Sholat hente, puasa hente. Tapi dia muslim. Muslim begitu. Akidah ke Allah percaya kuat. Kadang-kala ini lebih gagah di blok sininya. Tapi di dia nih. Nah, di sininya kacau misalnya. Nah, itulah tidak kafah itu, bukan seorang yang insan kamil, seorang manusia yang sempurna itu tidak bisa karena dia memenggal-menggal itu. Atau ada juga yang di sini syariahnya nih kuat, sholatnya rajin begitu. Nah, tadi begitu jalan karena ka makam kayaknya sieun aya pohon gede, bebe heula, mbah punten abdi bade ngiringakeun. Kotorlah akidahnya misalnya di sini begitu. Dia padahal ahli ibadah di sini gitu, tapi akidahnya bisa kotor. Gitu. Itu yang tidak boleh. Dan agama akan menjatuhkan di sini gelaran kepada orang semacam itu bisa musyrik. Begitu kalau di sini bisa musyrik. Nah, kalau di sini orang begitu akidahnya kuat tapi di sini banyak kotoran, berbuat dosa dan sebagainya, maka dia menjadi fasik. Jadi orang Islam tapi berbuat dosa begitu. Nah, bisa di sini nanti dalam ibadah bayi makdoh atau yang goir makdoh. Nah, atau ada juga misalnya nih akidahnya kuat, sholat rajin, keyakinannya kuat, kokoh. Nah, di sini akhlak terhadap manusia yang lain, sok jail, jeung tatangga pasea wae, misalnya gitu atau dan sebagainya. Akhlaknya ini begitu loh. Jadi seolah-olah beragama itu dipisah-pisah begitu. Kalau ke pengajian tadi ke masjid sholat kuat, tapi di blok sini jeblok begitu. Nah, ini tidak boleh. Tapi ada yang di sininya bagus begitu, tapi tidak punya kekuatan di sini. Tahun berapa ya di kita tuh Pak Dera Harjo? Tahun berapa? Karena ininya bosnya kurban Pak Dera Harjo tuh. Seingat saya dulu di blok Pak Haji Sumadi ada siapa yang orang Bali ya? Yang orang Bali teh Pak
Pak Ketut gitu ya, Pak Ketut ya dulu teh. Pak Ketut. Pak Ketut. Pak Ketut ya, Pak De. Ya. Pak Ketut itu dulu seingat saya pernah nitip kurban waktu musim kurban. Ya. Ya gitu ya. Anaknya juga suruh ngaji waktu itu. Benar, ikut ngaji, terus juga nitip kurban, padahal dia bukan orang Islam gitu loh. Pertanyaannya, Pak Ketut orang baik bukan? Ya, orang baik, gitu. Akhlaknya baik, gitu dan sebagainya. Tapi di akidahnya kan nggak nyambung, begitu. Nah, jadi inilah yang Allah isyaratkan, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu sekalian itu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, baik kekuatan akidah atau ketaatan beribadah, dan ini adalah terpujinya perilaku akhlak. Nah, kalau ini tiga-tiganya menjadi satu kesatuan, insya Allah itu adalah muslim sejati. Dan kita ingin begitu ya, di antara kita semuanya harus punya keinginan, cita-cita ya untuk bisa sampai menjadi seorang muslim yang sejati itu yang dibangun berdasarkan trilogi agama ini. Gitu ya. Nah, jadi inilah muamalah. Nah, baru saya memposisikan muamalah itu semacam itu. Nah, nanti pertemuan ke depannya saya baru cerita apa muamalah, apa definisinya muamalah, diambil dari kata apa muamalah. Nah, nanti saya masuk ya. Nah, mau masuknya saya kemungkinan pintunya yang ini dulu. Ya, yang blok sini dulu. Ini berbisnis nih, berbisnis. Karena Mas Bagus itu udah nunggunya di blok sini, Mas Bagus. Mas Bagus Harto menunggunya di blok sini ya. Kalau urusan ini nantilah, ini khilafah, ini ya jihad begitu, jinayah, nanti berat bagi kita, di ujung saja saya menyampaikannya blok ini. Nah, saya di sini aja nanti. Nah, berniaga saja nanti akan banyak bahasan kita, insya Allah mudah-mudahan disehatkan kita semuanya, mulai dari pemahaman tentang benda dan sebagainya, bagaimana transaksi, ai jual beli teh kudu aya barangna atau henteu, mentah aya barangna kumaha, dan lain sebagainya. Ya, sampai nanti berniaga ini bisnis itu mudah-mudahan saya bisa mengantarkan pemahaman kepada Ibu dan Bapak, ari jual beli secara online halal atau tidak halal, gitu dan sebagainya akan ketemu nanti di sini semua, insya Allah. Ya, jadi itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan, memposisikan kajian muamalah dan memahami satu ayat udkhulu fisilmi kafah, ya begitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 8.37, Pak Lukman. Sengaja saya off di sini, kalau ada yang mau didiskusikan, jadi jam 9 kita sudah bisa berakhir. Itu saja. Hatur nuhun. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Pak Asep Ramdan, ya kita jadi jelas nih, udah ada mappingnya yang jelas ya, gimana letak ternyata ini trilogi ya, kita harus berislam secara kafah lengkap. Kemarin jadi sudah dirangkum semua. Ini juga jadi saya baru tahu nih ada host privat. Berarti kalau kos-kosan itu mungkin dari kata ini ya, host privat. Iya, host betul itu. Khusus, pembicara khusus. Khusus. Ya. Jadi juga jadi yang kemarin karena saya juga usaha dagang, ternyata banyak sekali di bidang muamalah ini menjadi pintu-pintu ibadah yang luar biasa gitu ya. Nanti mungkin kita akan menyelami bersama itu di episode-episode berikutnya. Makanya dari itu kita betul-betul harus banyak sekali menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita disampaikan umurnya. Mangga Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya seputaran masalah muamalah ataupun punya masalah, misalkan sekarang lagi sedang lagi ada kasus muamalah gitu yang ragu-ragu, mungkin bisa disampaikan di kesempatan yang baik sekali nih gitu. Kita masih punya kesempatan, mangga Bapak Ibu yang mungkin aduh saya ragu nih tentang bagaimana gitu. Apabila masih sedang bertemu dengan masalah muamalah.
Mangga Bapak Ibu. Boleh di chat, boleh di chat, boleh di open mic juga boleh. Yang kaitannya dengan masalah muamalah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kelihatannya masih sepi. Nah, saya barangkali akan mengawali nanti Ya. pertanyaannya saya. Sekarang ini kebetulan apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, walaupun memang bahasanya masih nanti kayaknya di belakang gitu ya. Tapi yang dibuka oleh Pak Lukman tadi juga hampir sama. Kebetulan di akhir-akhir ini kan istri saya juga ikut dagang online, Pak. Nah, dari dagang online ini, dari harga, dari mulai penyedia sampai dengan di agen, harga itu beda-beda, Pak. Yang akhirnya istri saya termasuk salah satunya reseller, yang mungkin ada beras, mungkin ada yang lainnya lah. Nah, kira-kira dengan perbedaan harga itu, kira-kira diizinkan nggak secara syariat Islamnya, secara ijab kabulnya dagang gitu. Barangkali itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nyalip, ini mah pertanyaannya nyalip Pak Lukman. Belum tentu di episode 3 atau episode 4 itu baru nyampe ke sana. Tuh. Ya, itu sudah diimprovisasi nanti, yang harus dibahas oleh kita itu tentang kalau begitu definisi benda. Ya, definisi benda atau barang. Nah, itu juga harus dibahas terlebih dahulu. Ya, karena tadi yang menjadi objeknya itu adalah barang. Ya, barang itu nanti banyak pendapat para ulama, ya begitu nanti kalau nanti reseller misalnya mau ngambil ujroh, ya ujroh itu diupah atau dia ngambilnya di rubhu atau ribhun itu di keuntungan. Nah, itu ada bagian-bagian tertentu yang memang bisa diambil. Tapi pada dasarnya kasihan kalau tidak dijawab ya, walaupun jauh. Nanti nunggunya lama gitu loh, bisa 4 minggu, 5 minggu. Kali ini berarti jumping ya, Pak ya? Hah? Pertanyaannya jumping jauh ya? Jumping jauh pertanyaannya. Ya saya bisa jawab, tapi nanti rekonstruksi berpikirnya Pak Marioto atau dengan jamaah yang lain itu jumping kepada satu kesimpulan. Nah, tapi pemahamannya nanti tidak bisa dipakai begitu untuk mentransformasi jawaban kepada kasus-kasus yang lain. Gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi pertanyaannya bagus begitu. Cuma karena baru pertemuan kali ini kita mendefinisikan muamalahnya kan belum. Ya, jadi ada hak, ada kewajiban. Ya, kemungkinan saya juga masuk juga nanti kalau gitu ya dengan pertanyaan itu. Ada hak, ada kewajiban. Kita juga akan definisikan kira-kira apa itu hak, apa kewajiban. Nah, jadi kenapa harus dibahas? Karena yang namanya bermuamalah, ya muamalah itu ya sudah saya bahas definisinya saja. Muamalah itu terambil dari kalimat amala, amal, begitu ya, amala, beramal. Jadi amala yu'amilu muamalatan. Nah, itu jadi muamalatan. Nah, jadi amala yu'amilu muamalatan. Nah, muamalatan itu kalau amala itu berbuat, ya, yu'amilu itu sedang berbuat atau akan berbuat, muamalatan saling berbuat. Nah, persoalannya kalau saling berbuat itu tidak mungkin sendiri. Tadi ada pihak satu, ada pihak dua, atau pihak satu, pihak tiga, begitu, lebih dari banyak begitu, yang tidak mungkin seseorang gitu. Nah, oleh karena itu, yang namanya bermuamalah itu adalah pola hubungan antara satu orang dengan orang lain. Jadi harus begitu. Nah, semacam tadi mau memposisikan menjadi distributor dan sebagainya, terus jual lagi, nah itu pasti kan ada. Kan yang tidak boleh seperti begini.
kata saya dapat duren dari Pak Marioto. Wah, kata Pak Lukman ke saya, Pak Asep dapat duren dari mana? Saya dapat duren beli dari Pak Marioto. Nah, berarti kan ada saya, ada Pak Marioto. Ya, itu sudah pihak satu, pihak dua. Nah, tapi begitu nanti Pak Lukman nanya ke Pak Marioto jualan duren? Loh, kok tahu? Itu katanya Pak Asep beli duren tadi dari Pak Marioto. Loh, enggak, malah saya kehilangan duren satu. Pertanyaannya, apakah saya beli duren? Apakah mencuri duren kalau begitu? Beli tadinya. Hah? Beli, Pak Asep. Beli. Dengar dulu kalimat saya. Nih, dengar dulu dialog saya. Makanya kata saya juga, saya ditanya sama Pak Lukman, Pak Asep dapat duren dari mana? Kata saya beli duren dari Pak Marioto. Oh gitu, enak nggak durennya? Enak. Pak Lukman nanya ke Pak Marioto jualan duren. Loh, kok tahu saya jualan duren? Katanya Pak Asep tadi beli duren dari Pak Marioto. Nah, kata Pak Marioto, saya nggak pernah jual, tapi justru saya kehilangan duren satu. Kira-kira apa artinya kalau gitu? Mencuri. Nah, jadi saya dapat duren dari mana? Kan kira-kira gitu. Mencuri. Nah, Mencuri. iya. Nah, makanya ini ada suara mami ya barusan teh. Iya, hadir. Iya, nah Hadir. iya ya, anu misalnya. Jadi saya saya berangkat dari contoh saja, nanti jadi teorinya nanti saya kupas. Nah, dua nih, contohnya begini. Ada yang ngidam. Nah, ya tiba-tiba ada yang ngidam. Lewat ke depan rumah mami ada mangga. Kotrok-kotrok mamihna teu aya. Bu Haji nyuhunkeun buah mangga. Iya aya nu hamil. Petik we enggak ada yang mengiyahkan, enggak ada apa. Kira-kira eta nyuhunkeun lain. Mencuri. Karena tidak diizinkan, yang punya kan nggak ada. Nah, itulah bermuamalah. Jadi secara kalimat saja, secara arti, muamalatan itu adalah saling berbuat. Kalau saling itu tidak mungkin hanya satu pihak. Begitu, ya. Nah, jadi sebenarnya belajar muamalah itu adalah kita akan menghukumi perbuatan manusia yang saling berbuat. Begitu. Ya, yang saling berbuat. Jadi contoh satu, saya dengan Pak Marioto, saya beli, kata saya dari Pak Marioto, cek Pak Marioto tidak jual. Kan begitu. Maka kalau begitu hukumnya apa? Nah, kalau saya beli dari Pak Marioto jual, maka hukumnya adalah jual beli. Tapi kalau kata saya beli, kata Pak Marioto tidak jual, berarti hukumnya tadi saya bisa mencuri. Nah, orang yang minta mangga tapi tidak ada yang mengiyahkan misalnya, itu juga bisa dihukumi di pasihan. Eta dapat mangga dari mana? Dikasih ku Bu Haji Prayitno, cek Bu Prayitno urang leungit mangga hiji dina tangkal. Tuh, kan bisa begitu. Jadi hukumnya itu berlainan. Nah, jadi Ibu dan Bapak, belajar muamalah itu adalah akan belajar memberikan penilaian terhadap perbuatan manusia dengan hukum. Begitu. Ya, dengan hukum. Nah, hukum itu, nah dalam fikih itu kan hukum itu ada satu, wajib, haram, kan begitu. Halal, makruh, dan ibahah atau boleh. Segitu. Dan hukum itu nanti inilah yang suka diperebutkan oleh kita itu. Cek ieu halal, cek ieu haram. Barang nama eta keneh. Kan begitu. Jadi memetik mangga dari rumah mami, cek mamih kaleungitan, cek anu nyuhunkeun mah ieu mah darurat, keun ieu nyuhunkeun Bu Haji hiji. Gitu loh. Ya, jadi ya berarti dihukumi gitu, ya. Nah, dihukumi. Sama dengan yang sekarang sedang rame, hey vaksin. Nah, vaksin teh cek ieu vaksin boleh, cek ieu wajib, cek ieu haram dan sebagainya. Itu aja berkisar di situ saja. Jadi kapan kita nyebut wajib, kapan nyebut haram, kapan nyebut boleh. Nah, inilah kita akan belajar fikih. Begitu. Nah, nanti saya sambungkan. Tadi kan muamalah, amalah yu'amilu muamalatan. Nah, itu bermuamalah. Pola hubungan antara satu pihak dengan pihak lain.
Nah, kalau diembel-embeli muamalah itu dengan fikih, berarti fikih muamalah. Fikih itu apa? Al-fiqhu al-fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Nah, kalau sudah berbicara pemahaman, rambut sama hitam, ya, saya sudah tidak hitam, Pak. Kepala sama berambut, saya ganti bahasanya, saya ganti. Tapi ada yang nggak berambut gimana? Kalau kepala sama berambut, ada juga yang nggak berambut. Setiap kepala punya pemikiran gitu. Ya, setiap kepala punya pemikiran. Nah, pemikiran itu bisa berbeda-beda. Jadi belajar fikih pada dasarnya adalah belajar kita siap beda. Harus begitu. Ya, kalau belajar fikih nggak siap beda, nanti bertengkar nanti. Tidak akan ada tasamuh. Tasamuh itu toleransi, saling menghargai. Nah, jadi kalau belajar fikih harus siap begitu. Kalau tidak siap, saya tidak akan lanjutkan karena nanti bisa bertengkar. Yang satu kunut, anu ieu nanti itu akan sampai, tapi itu fikih ibadah, bukan bagian saya. Saya hanya dikasihnya kelasnya fikih muamalah saja. Nah, jadi semacam itu. Dikala fikih itu disambungkan dengan ibadah, maka itu adalah pemahaman tentang ibadah. Kalau ibadahnya sholat, berarti seluk-beluk pemahaman tentang sholat. Kalau fikihnya fikih itu tentang saum, berarti tentang pemahaman saum dengan segala seluk-beluknya. Gitu. Nah, jadi saya dipersempit. Saya mah bicaranya fikih muamalah. Berarti pemahaman tentang bermuamalah. Pemahaman atau memahami tentang pola hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, yang saling beramal atau yang saling berbuat. Begitu. Ya, jadi Pak Marioto berjalan saja distributor apapun dan sebagainya, ya. Nanti kalau keputusan pengajian kita haram, berhentilah saudara dagang ya kalau begitu. Siap Pak Haji. Terima kasih pencerahannya Pak Haji. Mangga Pak Lukman. Alhamdulillah. Wah, ini betul-betul ya, ini memotivasi kita nih untuk banyak belajar tentang muamalah ini, karena ini pasti dipakai gitu dari mulai bertetangga, minjam-meminjam dan sebagainya itu. Jadi inilah yang disebut waktu dulu ya Pak Asep pernah singgung makosidus syariah ya Pak ya. Ya, menjaga nanti filsafatnya itu Pak. Oh, filsafat. Iya, beda lagi nanti. Beda lagi yang menjaga harta itu ya, bukannya beda lagi ya. Ke situ hubungannya. Ya, tapi insya Allah hukum-hukum itu semua justru larinya nanti ke sana ke makosidus syariah. Ya. Tapi itu ininya ya kajian filsafatnya nanti. Mohon. Mangga Bapak-bapak yang lain barangkali ingin menanyakan. Mangga Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau menanyakan, ini sehubungan dengan jemping pertanyaan lah, ngikuti Pak Marioto mengenai waris. Dalam hal ini saya sudah melaksanakan hibah kepada anak-anak. Waktu itu masih ada almarhum. Nah, yang saya pertanyakan di dalam hibah ini, apakah ada zakatnya dan harus bagaimana gitu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau Pak Marioto tadi jemping. Iya. Kalau Mami jungkir. Jungkir ya. Lebih di jemping atau anak warisan. Ya. Yang penting masih muamalah kan, Ustaz. Nah, perkara jemping nggak apa-apa lah. Pokoknya di bujeng enggalna ya soalnya waktunya mendesak. Salabar pertasosana ya mah. Atuh udah sesuai dengan keadaan begini. Gini, jangan dicampur adukan nanti definisinya berbeda antara waris dengan hibah. Oh ya. Ari hibah mah Mami bade masihan motor ka abdi oge, eta mah halal ditampi ku abdi oge. Hibah tidak harus berpikir keturunan, dulur lain, sedarah bukan, nggak usah kalau hibah. Eta kedah masihan zakat henteu maksudna teh kitu. Anu dihibahkeun teh. Anu dipasihan hibah teh.
Ya, nanti kalau sudah jadi milkut tam ya, menjadi milik yang sempurna. Jadi dari warisan itu, makanya warisan itu para ulama ada yang menyebut tidak ibadah nilainya. Warisan. Ya. Kenapa? Karena yang meninggalkan warisan itu adalah keterpaksaan dia menjadi harta pusaka karena kematian. Gitu. Ya. Nah, beda dengan hibah, beda dengan sodakoh, beda dengan hadiah, beda dengan wakaf. Nah, itu bahasanya selevel semua. Tapi dia mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, jadi di kita itu kadangkala bercampur pemahaman antara hibah dengan warisan. Kalau hibah tidak dipersyaratkan harus ada yang meninggal. Iya. Gitu ya. Nah, tidak Iya. harus juga tidak harus dipersyaratkan kepada siapa memberi. Bebas-bebas saja hibah itu. Iya, iya. Gitu. Nah, sedangkan kalau warisan dia terikat. Gitu, dia terikat. Harus Iya. ada yang meninggal, jangan begini. Kalau yang masih punya orang tua, alhamdulillah menang warisan ya. Motor di mana eta? Warisan ti bapak saya, ai bapak didinya terus meninggal. Aya keneh eta seru aja ngadoakeun buru-buru maot. Itu. Nah, jadi itu nggak boleh nyebut warisan kalau orang tuanya masih hidup. Kalau Iya. dikasih mah ini apa hadiah, udah hadiah aja nggak apa-apa. Dan ya hibah ya hibah gitu. Ya, pemberian. Jadi harus jelas. Ya, makanya kita akan belajar fikih muamalah itu nanti kembali ke akad. Ya, harus jelas. Nah, langsung saja pertanyaannya karena ieu cenah ceuk mamigi di bujeng enggal, kalau sudah diterima dan menjadi milkut tam, menjadi milik yang sempurna bagi seseorang, misalnya begitu, misalnya saya ini diberikan uang atau emas. Ya, kalau diberi dari orang ya tidak harus ya kita itu misalnya berhitung di waktu itu. Tapi kalau sebagai rasa syukur kita mau berinfak, infak saja. Gitu. Dan infak juga nanti harus dibahas dulu. Saya juga menerangkan infak tidak ini cek abdi kalau jungkir jumpalik teh kieu. Ya, dikala saya menerangkan infak, infak saja begitu. Nah, nanti infak itu kan berbeda dengan zakat begitu. Jadi ada tiga istilah sodakoh, zakat, infak kan begitu tingkatannya. Sodakoh itu lebih besar, ya lebih umum dibandingkan dengan infak. Infak lebih umum dibandingkan dengan zakat. Nah, pertanyaannya tadi kata Mami, Iya. zakat ente, kan gitu. Iya. Harus zakat enggak? Nah, itu kalau zakat itu nanti ada ketentuannya. Ketentuan zakat itu adalah milik pribadi, milkut tam, milik yang sempurna. Gitu. Yang kedua, misalnya kalau berbicara zakat itu dia harus haul. Haul itu memperolehnya dari tanggal tertentu dan 1 tahun haul itu bertemu dengan tanggal tertentu itu. Misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. Saya menerima harta tanggal 10 bulan September. Nanti hitung lagi tanggal 10 bulan September. Utuh enggak ada di tangan saya dan sebagainya. Dari mana sumbernya? Nah, itu kalau berbicara zakat jadi panjang begitu. Karena dia tertentunya itu jadi ikatan. Tapi kalau berbicara infak, nah bebas. Berapa mau haul atau tidak haul dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan yang tadi juga nah, itu harus saya koreksi. Badai pertarasan zakat berinfak. Jadi beda nanti ekspresi mengeksekusi di lapangannya. Gitu. Jadi kalau berbicara zakat, ya saya juga tidak mudah. Warisan kudu di zakatan begitu. Emang dapatnya kapan? Mungkin saja Mami misalnya dapat warisan dari papi 5 miliar. Nah, tapi setelah yang 5 miliar Mami itu, ku Mami teh Mami gaduh hutang dan sebagainya, tutup heula tah 5 miliar teh. Sesana sabaraha. Tahun besok ku Mami dipakai hidup dan sebagainya. Hawalnya begitu ka itu teh CF 5 miliar teh. Pertanyaannya wajib zakat enggak? Tidak nyampe hawal. Gitu. Jadi sulit kalau mendefinisikan dengan pertanyaan zakat. Nah, kalau yang mau mudah, karena kata Mami juga tos getek ya, tos mendesak ya. Nah, lebih baik diromak aja pertanyaannya dengan infak. Nah, saya nerima barang, nerima warisan, saya harus infak enggak?
infak tidak ada keharusan, tapi harus mengeluarkan gitu. Ya, Enggak infak gimana? gini Ustaz, maksudnya gini, selagi ada almarhum, saya punya harta udah di apa namanya? Bukan diwakaf, di apa ya? Dibagikan. Ya dibagikan Ah, gitu itu. lah ini. Udah dibagikan. Nah, sedangkan yang dibagikan itu misalnya anggaplah harga 1 juta. Nah, yang kebagian 1 juta itu mau menjakatkan tapi dia belum mampu gitu maksudnya karena terlalu besar gitu kalau dijakatkan gitu. Nah, Maksudnya. makanya jangan zakat. Kata saya juga zakat Iya. itu terikat dengan ketentuan zakat. Hmm. Gitu. Jadi zakat itu nanti memberikannya juga terikat. Tidak boleh ngasih kepada orang sembarangan kalau mau mengambil jalur zakat. Zakat itu kan nanti ada yang menerima, Iya. yang mengeluarkan. Yang mengeluarkannya disebut muzaki. Iya. Nah, dia tidak sembarangan, tidak setiap orang punya kewajiban mengeluarkan zakat kalau tidak Iya. mampu. Kan Iya. gitu. Kalau Iya. tidak mampu. Ya, Nah, sekalipun dapat harta hibah gitu ya. Tapi makanya kata saya jangan pakai definisi zakat. Geser infak upami aja yang ya. berbaik karena infak. Hak. Iya, ya. Gitu. Ya, ya, ya. Infak itu membelanjakan harta, definisinya begitu. Iya, iya. Infak itu. Jadi Ya, kalau mau infak, Mami tidak terikat iya. dengan waktu. Iya, iya. Kalau zakat itu harus hawal, Iya. harus nisob. Memberinya kepada orang yang tertentu, yang 8 asnaf itu berdasarkan Al-Baqarah 60. Iya. Nah, kan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin terus sampai Ibnu Sabil 8. Jadi tetiasa masihkeun kawargi ayeun henteu lebet kana kategori eta mah. Iya. Gitu. Lebih baik infak. Infak Nah, kalau aja. infak mah bebas. Bebas. Jadi engke iraha-iraha teh Pak Asep Ramdan, mami rek infak hayu urang jajan ditraktir ku mami, halal keur abdina oge. Insya Allah, amin amin ya robbal Gitu. alamin. Ya, Mudah-mudahan corona cepat hilang. Amin. Amin. Nah, jadi begini, infak itu tidak terikat waktu. Kapan? Dikala saya nerima. Gitu loh. Kalau kerja dapat bonus. Kan begitu. Bonus kan sekali-kalinya. Iya. Nah, kalau setiap bulan mah bukan bonus. Atau setiap begitu. Jadi sama, warisan juga itu adalah spektakuler. Hanya di waktu tertentu orang bisa mendapatkan itu. Makanya para ulama hampir tidak begitu ada kesepakatan untuk berzakat. Nah, tapi kan orang dapat rezeki nomplok. Iya. Nah, makanya Al-Qur'an menyebutkan, "Mada tunfiqu?" Apa yang harus diinfakkan? Kulil afu, yang menjadi kelebihan kamu dari kehidupan atau kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kan tiba-tiba dapat booming nih warisan gitu kan, dapat harta apa ya, kalau di acara TV teh bombastis gitu. dapat kejutan lah gitu Uang ya. kaget ya. Uang kaget gitu, dapat uang kaget, dapat kejutan. Nggak bisa dihitung dengan metode zakat. Karena metode zakat itu harus terstruktur. Dia itu ada hawal, hitungan 1 tahunnya. Miliknya harus milik sempurna. Nah, milik Kalau sempurna uang gusuran dapat rezeki nomplok nggak Pak itu? Iya, makanya infak saja. Kalau infak itu berapa? Nah, gitu kan? Tidak ada ketentuannya. Yang penting wajib mengeluarkan. Tapi ketentuannya tidak ada kewajiban. Kalau zakat, nanti kita kategorikan zakat mal, zakat harta 2,5%. Kan begitu, keluar 2,5%. Kalau infak, mungkin Mami mengeluarkannya 10%. Begitu. Atau mungkin saja hanya 1%. Terserah, nggak ada ketentuan. Kalau dari gaji 2,5% tuh, itu masuk. Iya, iya. Nanti gaji juga ada yang mengartikan zakat, ada yang mengartikan infak. Begitu, ya. Nah, jadi tidak semua orang bulat begitu memahami bahwa gaji harus dizakati, tidak bulat begitu. Karena di zaman Rasul tidak ada gaji, artinya tidak ada contoh.
Loh, tapi kan Iya. itu penghasilan. Iya. Berarti boleh zakat, boleh infak. Nah, ada dua pemahaman. Udah, jangan dulu belok ke sana terlalu jauh. Ya, udah, terima kasih Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Amin, berinfak rabbal sajalah. alamin. Kalau saran saya berinfak saja. Iya, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah makin malam makin seru, tapi ya ini udah jam 9 malam nih. Mangga Pak Asep, nanti kita lanjutkan di episode berikutnya ya. Untuk sekarang mungkin mangga dipimpin doa aja Pak Asep, punten. Siap. Doa bersama. Ya, Ibu dan Bapak, alhamdulillah ya kita sudah bertemu. Mohon maaf saya mah seueur-heureuy Pak Lukman. Bilih tunuh ya. Alhamdulillah. Saya Pak. Ya, mohon maaf saja kepada orang tua saya semuanya yang hadir pada majelis ini, dan insya Allah mudah-mudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diampuni, dan apa yang kita lakukan malam ini tentunya adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan majelis ini adalah dijadikan majelis yang berkah ya. Majelis yang memberikan kepada kita nilai-nilai kebaikan yang tak terhingga. Dan insya Allah ini adalah usaha atau upaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung, mengangkat tinggi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, min sya'airillah, dan itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa syaqamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Pada malam ini kami semua berkumpul melalui virtual Zoom meeting. Mudah-mudahan Engkau lapangkan rezeki kami semua ya Allah. Amin. Dan bagi saudara-saudara kami yang bergabung dalam pengajian ini, segala waragat apa yang dikeluarkan untuk bisa bertemu, mulai dari kuota dan segalanya, tentunya mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma akfini bihalalika, Allahumma akfini bihalalika, Allahumma akfini bihalalika, wa aghnini bifadlika amma siwaka. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, cukupkanlah kami semua dengan hartamu yang halal dalam kehidupan ini ya Allah. Amin. Dan kami dengan apa yang Engkau lebihkan dalam kehidupan kami ya Allah. Ammas siwaka, dari satu pintu yaitu darimu ya Allah, dan jauhkanlah kami semua dari kemusyrikan, jauhkanlah kami semua dari kefasikan, dan jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang senantiasa memohon segala kebaikan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar Bapak Ibu, ini pertemuan keempat saya baru ingat. Mangga kita foto bersama dulu. Dulu ada yang ngusulin foto bersama. Boleh, ini belum sempat, mangga. Nah, dinyalakan kameranya sebentar. Kita foto dulu supaya saling mengenal. Nah, nanti saya share fotonya, hasil fotonya di grup ya. Mangga. Kita tunggu ya 10 detik lagi. Mangga. Terus biasa tuh ya Pak Marsiono, Pak Mas Budin, Pak Sugiarto, ya udah sekalian kelihatan tuh Pak Eko Duha ya nama. Ya. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, senyum. 1, 2. Ya, ada 2 halaman. Halaman kedua. Siap lagi.
3, 2, 1, senyum. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah 4 episode, sudah sebulan kita mengadakan pengajian online. Mudah-mudahan kita masih terus diberikan kesempatan, waktu, kesehatan, rezeki juga untuk dapat melaksanakan pengajian ini. Mari kita akhiri pengajian ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kekurangan dari penyelenggaraan. Sampai ketemu lagi di pengajian online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.